Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang manusia mulia setelah para anbiya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam keadaan kita yang Allah Subhanahu wa taala telah rahmati kita dengan turunnya hujan yang lumayan deras, dan qadarullah wa masyafa'al membuat kita sedikit terlambat datang ke sini. Maka kita lanjutkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki keraguan di dalam hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang butuh 5 tahun lebih setelah dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam baru masuk Islam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq di awal dan ketika pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar tanpa keraguan berkata, "Iya, aku beriman kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul sangat marah ketika Abu Bakar disakiti. Walaupun yang menyakiti itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah menyakiti perasaannya Abu Bakar. Terjadi sebuah gesekan antara Abu Bakar dengan Umar. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu terasa sakit. Kemudian berceritalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Umar sadar dengan perbuatannya. Maka Umar buru-buru ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Buru-buru bertemu mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taunya Abu Bakar sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersama dan bertemu, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Umar, dahulu kaum kalian itu mendustakan aku, sedangkan Abu Bakar membenarkan apa yang aku bawa. Dahulu kaum kalian Quraisy itu ragu dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya." Maka Umar ketika itu merasa sangat bersalah karena telah menyakiti perasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar bukan hanya sebatas orang yang ahli ibadah, bukan sebatas orang yang alim, orang yang mengetahui, bukan sebatas orang kaya, tapi Abu Bakar adalah orang yang sangat piawai di dalam berdakwah. Masya Allah, lengkap, hampirlah lengkap di diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang sangat berpiawai dalam dakwah, sangat mudah mengajak manusia. Maka bayangkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru masuk Islam, maka beliau melancarkan dakwah ini. Dan Masya Allah, orang-orang yang pertama memanggil di dalam seruannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang-orang Asy'arul Mubasysyirin bil Jannah. Asy'arul Mubasysyirin bil Jannah hampir semuanya berkat dakwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di hari pertama Abu Bakar As-Siddiq berdakwah, di sana masuklah Islam Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana keagungan Utsman yang nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang Utsman. Kemudian masuk Islam di waktu yang sama adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian masuk Islam juga di waktu yang sama
Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masuk Islam juga Az-Zubair bin Awwam. Dan masuk Islam yang terakhir, yang kelima, ada Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in. Bayangkan 5 orang semuanya adalah asyara mubasysyirin bil jannah. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Maka kalau kita lihat para ulama seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu mendahulukan orang-orang 10 orang ini di dalam kitabnya. Didahulukan dulu orang-orang asyara mubasysyirin bil jannah, 10 orang ini karena mereka memiliki keistimewaan dalam Islam. Tahunya mereka semua kecuali Ali bin Abi Thalib semuanya masuk Islam gara-gara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru 5 di hari pertama. Hari pertama 5. Bayangkan kalau seandainya Abu Bakar hanya membawa Utsman bin Affan saja, ini sudah memiliki pahala yang begitu besar. Tapi beliau tidak mencukupkan Utsman, tapi semuanya 5 yang diambil. Dan bahkan di hari kedua bertambah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah aminu hadhil ummah. Dan yang ketujuh adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Dan di hari kedua beliau berdakwah dan mengakibatkan hampir belasan manusia masuk Islam. Berarti kurang 3. Ya kan asyara berarti kan 10. Dari Utsman, Abdurrahman, Thalha, Zubair dengan Sa'id bin Abi Waqqas ditambah Abu Ubaidah sama siapa? Sa'id bin Zaid. Berarti sisa 3 siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari 3 ini Ali bin Abi Thalib masuk Islam karena dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sisa 1 orang. Siapa itu? Umar. Ya nanti kita akan kisahkan bagaimana Umar masuk Islam. Umar masuk Islam salah satunya karena Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu beserta istrinya itu Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Maka seolah-olah Umar pun masuk bagian dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sa'id masuk Islam karena Abu Bakar dan Umar masuk Islam yang karena Sa'id bin Zaid juga Fatimah bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan 8 orang dari asyara mubasysyirin bil jannah semuanya masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maka sangat wajar Abu Bakar tidak bisa dia mengalahkan dari seluruh umat. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat hebat, sangat besar perjuangannya Abu Bakar. Setelah beliau membawa beberapa orang tersebut, dan ada orang-orang yang lainnya seperti Utsman bin Maz'un dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Rasul mencecer air mata, menangis, sedih. Utsman meninggal, Ibn Maz'un menunjukkan Rasulullah sangat cinta kepada Utsman. Utsman masuk Islam karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Salamah, Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti itu pun masuk Islam karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Maka barang siapa yang menghina Abu Bakar Siddiq, mencerca, mengkafirkan, maka sungguhlah dia orang kafir tanpa keraguan. Karena Abu Bakar Siddiq adalah orang sangat mulia di sisi Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali para nabi dan para rasul. Dan bahkan istrinya pun Asma
binti Unais yang kemarin kita bilang, yang istri ketiganya, itu pun masuk Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta suaminya Ja'far bin Abi Thalib, panglima perang di perang Mu'tah. Abu Bakar yang membawanya. Anaknya Aisyah, Asma, juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat hebat dalam berdakwah, sangat hebat di dalam bermuamalah, berdagang, sangat hebat di dalam permasalahan ilmu, sangat hebat di dalam permasalahan amal, dan sangat hebat di dalam permasalahan sabar. Kemarin telah juga kita jelaskan tentang bagaimana sabarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah dipukul pakai sendalnya orang-orang Quraisy, yang sampai bercucuran darah dan sampai pingsan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai orang Bani Taim, baninya Abu Bakar, ingin menuntut darah kepada siapa? Utsbah. Karena Utsbah yang memulai memukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau dia yang menghasut memukul Abu Bakar Siddiq. Tapi beliau sabar. Jadi beliau dalam berdakwah, di dalam menjalankan Islam ini bukan hanya lurus saja, tapi beliau pun sama tersiksa dan tersiksa. Beliau disiksa, tapi dengan siksaan tersebut membuat Abu Bakar makin kuat dan makin kuat. Bahkan membuat Abu Bakar tidak tega kalau ada dari kaum muslimin yang disiksa dengan siksaan yang sangat besar. Maka banyak dari kaum muslimin, dari para budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sampai bapaknya Abu Quhafah atau Utsman bin Amir radhiyallahu anhu, ketika itu beliau belum masuk Islam, dan berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak merdekakan orang-orang yang kuat? Kenapa engkau merdekakan seperti Bilal? Kenapa engkau merdekakan seperti wanita lemah dari para budak? Kenapa engkau tidak merdekakan orang-orang kuat? Orang-orang kuat." Maka Abu Bakar Siddiq berkata, "Aku merdekakan mereka semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena dunia yang aku inginkan, bukan karena mereka ingin membantu perdagangan, bukan. Aku merdekakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala." Lihat, ketika beliau melihat Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan Umayyah ibn Khalaf, dengan siksaan yang tidak ada prik kemanusiaan, yang dimana Bilal ditaruh di padang pasir yang panas. Kita bayangkan, kalau kita tahu di dalam Arab itu biasa dengan nasi mandi. Ada nasi mandi. Nasi mandi asalnya itu dibuat di dalam pasir, dimasak, ditaruh satu wajan, kemudian ditaruh dalam pasir, kemudian diangkat berapa jam sudah matang. Bilal dari pagi sampai sore di atas padang pasir. Bagaimana kulitnya Bilal? Merasakan panas yang sangat. Dan bahkan bukan sekedar ditaruh di padang pasir, ditaruh batu yang besar. Yang diceritakan Umayyah ketika itu membawa beberapa orang untuk mengangkat batunya, ditaruh di atas Bilal. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu melihat, maka beliau tidak tega dengan Bilal. Beliau telah merasakan bagaimana disiksa oleh orang Quraisy. Beliau telah merasakan bagaimana dipukul sampai bercucuran darah. Tapi ini Bilal lebih parah menurutnya. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq kepada Umayyah. "Wahai Umayyah, bi'ni, juallah dia kepadaku. Juallah dia kepadaku. Aku ingin beli dia." Maka kemudian Umayyah berkata, "Ya, saya jual, tapi dengan 9 uqiyah. 9 uqiyah.
Sedangkan harga Bilal itu tidak lebih dari 1 uqiyah. Berarti dikali lipat 900 ya. Ya 900 kali 900%. Betul? 900%. Maka Abu Bakar dengan yakinnya, ya aku beli dia dengan harga segitu. Aku beli dia dengan harga segitu. Kalau kita tahu 1 uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham. Dan ini 9, 40 kali 9 360 dirham. Kemarin kita telah katakan dirham dengan dinar itu bandingkan 1 dinar 10 dirham. Berarti 360 dirham sama seperti 36 dinar. Sama seperti 36 dinar. Maka kita tahu 1 dinar yang 4,25 gram. 4,25 gram kali 36. Kemudian dikali dengan emas pada hari ini 900.000. Allah. Itu harga Bilal. Sedangkan kita tahu nisab orang kaya itu cuma 200 dirham. Ini lebih hampir 2 kali lipatnya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal. Dan ketika itu Umayyah kemudian dia ketawa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya engkau bilang saya beli dia 1/4 uqiyah pun saya akan jual dia. Cuman hanya meledek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilang 9 uqiyah. Maka Abu Bakar membalasnya, aku membeli dia bukan karena harga, tapi aku membeli dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Lail untuk membenarkan, untuk memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sosok Abu Bakar. Maka Bilal jadilah sahabat yang sangat mulia. Bilal menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sosok Abu Bakar adalah sosok yang sangat mulia yang harus kita pelajari, yang harus kita bisa ambil hikmah begitu besar dalam dirinya. Beliau lebih pantas kita ketahui dari para ulama yang ada. Beliau lebih pantas, kita harus tahu bagaimana para ulama menyebutkan wa minas sunnah ta'allum sirati Abi Bakar wa Umar. Dan dari permasalahan sunnah adalah mempelajari sirahnya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bagi kita pengikut Nabi Muhammad harus tahu, harus paham Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah kita mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka guru kita Masya Allah itu pun banyak beliau menjelaskan Abu Bakar berjilid-jilid, berepisode, bukan cuma satu, dan satu episodenya 1 jam, karena luasnya yang bisa diambil, dipetik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bisa menuaikan sebuah hasil yang indah. Kita bisa meniru Abu Bakar As-Siddiq supaya kita bisa masuk surga bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.